Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua yang menonton video ini. Dan pada teman-teman yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, saya sentiasa mendoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan untuk topik kali ini guys, kita sama-sama mendengar dan juga menghayati bagaimana perjalanan sepak bola di Indonesia menuju ke Piala Dunia. Dan pada teman-teman yang baru menemui channel ini, selamat datang juga saya ucapkan ya. Dan apa yang saya dapat lihat untuk perkembangan timnas Indonesia ya, ini akan membuat teman-teman semua merasa bangga sebagai pencinta sepak bola, terutamanya pada pendukung-pendukung timnas Indonesia. Dan sekarang ini Indonesia benar-benar berada di landasan yang betul ya, karena Indonesia satu-satunya wakil tunggal ya dari ASEAN ini yang telah berjaya melaju pada putaran yang ketiga, dan ramai yang berpandangan ataupun berprediksi bahwa timnas Indonesia bisa sampai ke Piala Dunia. Dan apa yang saya tahu, Indonesia adalah negeri dengan lebih daripada 270 juta penduduk, 270 juta sehingga 300 juta jiwa, dan ini adalah rumah bagi jutaan pencinta sepak bola yang begitu fanatik ya, yang sangat fanatik. Dari desa-desa kecil hingga ke kota besar, bola sepak bukan sekadar permainan, tetapi ini adalah identiti tahu dan semangat serta kebanggaan bangsa Indonesia. Dan apa yang saya dapat lihat ya hari ini, dunia mula memandang dan menyadari potensi yang sangat luar biasa yang telah dimiliki oleh Indonesia dalam dunia sepak bola. Dan sebagai satu-satunya wakil ASEAN dalam pusingan akhir kelayakan Piala Dunia 2026, Indonesia kini berada di ambang sejarah. Guys, melihat tentang pemain-pemain timnas Indonesia yang rata-rata adalah pemain grade A yang cukup menarik, cukup menakjubkan penampilan mereka untuk musim kali ini. Dan dengan skuad yang semakin kompetitif ya, pemain-pemain yang berbakat serta sokongan yang padu dari jutaan pendukung, banyak yang percaya bahwa Indonesia memiliki peluang untuk melangkah ke pentas dunia buat pertama kalinya sejak tahun 1938. Guys, apa yang saya lihat ya, dari masa lalu ke masa kini, perkembangan sepak bola di Indonesia. Jika kita menelusuri ya, sejarah sepak bola di Indonesia, ini juga daripada pembacaan saya ya, dan maklumat-maklumat yang saya perolehi, kita akan mendapati ya, bahwa perjalanan ini tidak terlalu mudah ya. Sejak meraih tiket ke Piala Dunia pada tahun 1938, sebagai yang dinamakan sebagai Hindia Belanda, Indonesia telah menghadapi pelbagai cabaran, daripada ketidakstabilan, daripada prestasi, masalah pengurusan, sehinggalah sekatan FIFA pada tahun 2015. Mungkin teman-teman masih ingat ya, apa yang telah berlaku pada persepakbolaan di Indonesia kebelakangan ini ya. Ada sejarah yang perit yang telah dialami oleh timnas Indonesia. Nah, namun seperti pepatah mengatakan, di balik kesusahan ada kemudahannya. Sekarang nih, bila melihat pemain-pemain timnas Indonesia telah menunjukkan prestasi yang cukup baik, dan sepak bola di Indonesia ini mulai menunjukkan kebangkitan selepas era 2010 ya. Dan apa yang saya lihat di Liga 1 semakin kompetitif. Akademi bola sepak ataupun sepak bola, kalau Indonesia dia sebut sepak bola, mulai melahirkan bakat-bakat muda yang berpotensi. Dan Persatuan Sepak Bola di Indonesia ya, ataupun yang dinamakan PSSI, mula membina asas yang lebih kukuh untuk kemajuan tim nasional mereka. Bila saya melihat ataupun saya amati faktor kejayaan Indonesia dalam kelayakan Piala Dunia 2026, keberhasilan Indonesia mencapai pusingan akhir kelayakan bukan terjadi secara kebetulan. Ini adalah fakta.
beberapa faktor utama yang mendorong kemajuan ini termasuklah generasi emas pemain muda yang dimiliki oleh Indonesia kini memiliki generasi pemain yang sangat berbakat. Antaranya seperti Marcelino. Jadi Marcelino ini yang memakai jersey bernomor 7. Selain daripada itu, seperti Rafael Struijk ya, Justin Hubner dan juga Pratama Arhan, ini adalah antara pemain-pemain muda yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Dan dengan gabungan pemain-pemain naturalisasi dan pemain tempatan yang berkualiti, skuad Garuda yang saya lihat semakin kuat. Guys, bila melihat apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir, memang Indonesia sangat beruntung kerana memiliki seorang ketua umum yang penuh dengan ilmu pengetahuan, selok belok dan juga politik sepak bola. Selain daripada itu guys, yang saya lihat juga dari segi pembangunan akademi dan liga domestik, Liga 1 Indonesia semakin kompetitif dengan pasukan seperti Persija Jakarta, Persib Bandung dan Bali United ya, yang terus memperkukuhkan barisan mereka. Di Indonesia, akademi bola sepak seperti Garuda Select ya juga memainkan peranan penting dalam melahirkan bintang masa depan. Jadi itulah yang saya lihat antara perkara-perkara yang telah berlaku atas kemajuan ataupun perjalanan timnas Indonesia. Dan ada perkara-perkara lain lagi seperti pelatih berkualiti. Dan bila melihat ya, Federasi Sepak Bola Indonesia dia mempunyai perancangan strategik ya, dan dengan kehadiran pelatih yang berpengalaman sebelum ini yaitu Coach Sintayong yang membawa angin perubahan yang cukup jelas ya, dan semangat juang tinggi serta mempunyai ciri khas untuk pasukan Indonesia di bawah kendaliannya. Dan baru-baru ini Indonesia menggantikan pelatih dari Belanda. Jadi Coach Sintayong sudah tamat dia punya kontrak ataupun tidak lagi melatih untuk timnas senior ya, ataupun timnas utama untuk Indonesia. Dan ini satu perkara yang ramai kaget dengan keputusan yang telah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia dalam masa yang sama di saat timnas Indonesia berada di satu level yang tinggi, tetapi mereka berani membuat keputusan untuk mengganti pelatih baru. Jadi apa yang saya lihat ini adalah rencana jangka masa panjang untuk timnas Indonesia. Dari segi pendukung pemain-pemain ataupun fans ataupun pendukung timnas Indonesia ini yang cukup luar biasa ya. Ini merupakan salah satu faktor juga yang membuat Indonesia unik karena dengan adanya pendukung yang cukup fanatik. Kalau dilihat ya, dari Gelora Bung Karno hingga ke luar negara, ribuan pendukung ataupun penyokong Garuda ini hadir memberi semangat. Jadi dorang punya slogan ini, Garuda di dadaku. Ini bukan sekadar slogan ya, tetapi apa yang saya lihat ini adalah janji setia untuk terus mendukung tim nasional mereka. Jadi bolehkah Indonesia melangkah ke Piala Dunia untuk tahun 2026? Ini soalannya. Teman-teman boleh menjawab di bagian ruang komentar dan nyatakan sekali justifikasinya. Dan ini adalah pertanyaan yang sering menjadi perbualan hangat ya di kalangan peminat bola sepak ataupun sepak bola. Dan jika kita melihat kekuatan pasukan saat ini ya untuk timnas Indonesia, Indonesia memiliki peluang yang cukup baik. Namun ada beberapa cabaran ya yang perlu dihadapi oleh Indonesia. Mereka harus bersaing dengan pasukan kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan juga ada 4 laga lagi yang bakal akan ditempuhi oleh Indonesia ya untuk putaran yang ketiga ini. Sehingga hari ini Indonesia sudah meraih 6 poin, dan 6 poin ini merupakan rekod ya untuk ASEAN, dan Indonesia sendiri telah memecahkan rekod untuk ASEAN. Sebelum ini
yang mendapat rekod tertinggi sebanyak 4 poin itu dimiliki oleh Vietnam. Tetapi hari ini Indonesia telah memecahkan rekod. Hari ini Indonesia sudah memiliki 6 poin ya di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ada berbaki 4 laga lagi. Jadi ada satu hal yang pasti ya, Indonesia tidak lagi menjadi pasukan yang hanya sekadar pelengkap. Kalau teman-teman masih ingat ya, apabila Indonesia berada di grup C ataupun grup C, ketika itu Indonesia sangatlah diremehkan oleh pihak lawan dan Indonesia dikatakan hanya sebagai tempat untuk tim-tim yang lain menghajar ataupun meraih gol yang banyak, karena pada ketika itu mereka tidak menduga bahwa timnas Indonesia mempunyai kekuatan tersendiri. Yang saya lihat dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang sudah terbiasa dengan Liga Eropa, ini turut memperkuatkan dan menjadi satu kejutan pada penampilan timnas Indonesia pada musim kali ini. Jadi bila melihat bagaimana mereka menghadapi Australia yang sebelum ini memang menjadi langganan dunia, tetapi Indonesia bisa menghadapi tim gergasi ini. Begitu juga dengan Arab Saudi. Ini merupakan sejarah ya, sejarah di ASEAN. Tidak ada, kalau saya tidak silap ya, tidak ada satu negara yang ada di ASEAN ini sebelum ini bisa mengalahkan timnas Arab Saudi. Tetapi Indonesia telah membuktikan dan telah memecahkan rekod ASEAN juga apabila mengalahkan Arab Saudi yang menjadi langganan Piala Dunia, dan Arab Saudi ini adalah tim yang kuat. Jadi guys, sebagai orang Malaysia, sebab saya ini dari Malaysia, saya menikmati perjalanan timnas Indonesia. Saya harus mengakui bahwa saya sangat kagum dengan perkembangan sepak bola di Indonesia. Dalam beberapa tahun akhir yang saya lihat, bagaimana negara ini terus berusaha membina skuad yang kuat dan kini berada di puncak kejayaan. Dan guys, Indonesia kini bukan hanya harapan ASEAN tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang ingin maju dalam dunia sepak bola. Jika mereka terus berkembang dan konsisten, tidak mustahil dalam waktu yang terdekat ini kita akan melihat Garuda terbang tinggi di atas pentas dunia. Jadi apa yang saya dapat katakan sebagai penikmat sepak bola, saya hanya dapat mengatakan satu hal. Indonesia, teruslah bermimpi, teruslah berjuang. Garuda pasti akan dapat terbang tinggi. Karena Indonesia saat ini dipimpin oleh seorang sosok, yaitu Pak Erick Thohir, yang mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam dunia sepak bola. Dan di dalam timnas Indonesia mempunyai pemain-pemain yang mempunyai grade yang cukup luar biasa. Melihat beberapa penampilan yang telah disertai ataupun diikuti oleh timnas Indonesia, tidak mengecewakan. Dan saya sendiri telah datang ke Gelora Bung Karno ketika Indonesia menghadapi Australia ya sebelum ini. Saya sangat berpuas hati melihat penampilan timnas Indonesia yang cukup bertenaga, cukup bersemangat, dan juga dengan penampilan mereka, saya yakin untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Indonesia bisa menembusi, dan saya yakin Indonesia berpeluang besar untuk sampai ke Piala Dunia. Jadi guys, ada berbaki 1 bulan lagi untuk Indonesia ataupun pemain-pemain timnas Indonesia melakukan persiapan ya untuk menghadapi Bahrain, China, apalagi Jepang, satu lagi Australia ya. Kalau tidak silap, rasanya itulah itu. Dan peluang Indonesia untuk meraih poin memang cukup besar. Begitu kira-kira. Jadi guys, semoga Indonesia dapat memberi satu motivasi kepada tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini untuk terus kuat dan juga agar dapat bisa sama-sama meraih kejayaan dan dapat mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh Indonesia. Jadi teman-teman yang berada di Indonesia, sama-sama kita doakan ya. Walaupun saya dari Malaysia,
saya memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia karena timnas Indonesia adalah mencerminkan juga ASEAN. Jadi kita satu ASEAN, kita harus memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kita doakan agar Indonesia dapat sampai ke final. Itu aja untuk kali ini guys. Kepada teman-teman yang menonton video ini, bagaimana pandangan teman-teman sekiranya Indonesia bisa sampai ke Piala Dunia? Apa yang teman-teman lakukan dan apa perasaan teman-teman? Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.